dipakai di badan, langsung terasa hangatnya. Kalau mau menambah wawasan, jawabannya podcast Pramodia Berbicara. Kali ini kita akan membahas tema yang sedang gencar atau panas dibicarakan oleh orang-orang. Coba kamu tebak. Cluenya yaitu teknologi yang terkini. Dan juga mungkin kamu atau orang di sekitar kamu juga sudah menggunakannya. Ya, betul sekali. AI atau Artificial Intelligence, dan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kecerdasan buatan. AI juga merupakan bukti bahwa perkembangan teknologi di zaman kita sudah berkembang maju dan pesat. Tema kali ini berkaitan dengan profesi atau pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh AI di masa depan. Dan kami pada podcast kali ini juga akan membahas topik itu dalam bidang kuliner. Tentunya kalau kamu sudah mendengar kata kuliner, pasti kamu membayangkan makanan yang beragam, lalu juga rasa dan aromanya yang cukup khas. Nah, dalam perkembangan teknologi ini juga pasti bermunculan antara pro dan kontra di masyarakat sekitar. Maka dari itu, kami mengundang salah satu narasumber yang akan menemani podcast kita kali ini. Nah, kita sambut Ayi Hidayat sebagai salah satu narasumber yang akan menemani podcast kita kali ini. Bagaimana kabarnya Ayi hari ini? Alhamdulillah baik. Boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman-teman kita yang sedang menonton video kali ini. Ya, perkenalkan nama saya Ayi Hidayat, saya sebagai narasumber pada podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita juga membahas AI di bidang kuliner nih, seperti yang aku bahas tadi di awal. Nah, mungkin pertanyaan pertama nih buat Ayi, bagaimana AI dapat masuk ke bidang kuliner? Ya, mungkin menurut saya itu yang pertama itu mengikuti perkembangan zaman ya. Seperti yang kita ketahui di beberapa negara itu ada restoran yang menggunakan AI dalam berbagai bidang. Contohnya yaitu pengelolaan antrian mungkin atau rekomendasi makanan dan jadi juru masak atau yang lainnya. Jadi restoran ini berinovasi ya menggunakan AI sebagai pelayanan pelanggan juga ya berarti. Kalau tadi kan Ayi menyebutkan ya AI bisa merekomendasikan makanan untuk para pelanggan. Nah, cara AI ini merekomendasikan makanan kepada pelanggan itu bagaimana? Menurut saya itu dari beberapa aspek kali ya. Dari promo, mungkin dari penekanan atau dari tingkat konsumen masyarakat. Oke. Jadi ada banyak juga ya hal yang dipertimbangkan oleh AI untuk melayani para pelanggan ini. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan juga yaitu apa keuntungan dan kelemahan AI di bidang kuliner? Ya, yang pertama di keuntungan. Untuk keuntungan menurut saya itu ada 3. Yang pertama meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan pengalaman pelanggan, dan yang ketiga itu analisis data yang mendalam. Untuk kelemahan menurut saya itu ada 3 ya. Yang pertama itu biaya implementasi tinggi, yang kedua meningkatkan angka pengangguran, dan yang ketiga itu kurangnya kreativitas. Jadi kurang sempurna juga ya inovasi AI di bidang kuliner ini. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Tadi juga saya setuju pada pernyataan Ayi pada bidang kelemahannya, yaitu pada poin yang dia implementasinya yang tinggi. Itu pasti ada juga beberapa pemilik restoran yang tertarik untuk mengadopsi AI sebagai salah satu alat pelayanan pelanggan di restorannya. Mungkin bisa diceritakan lebih mendalam apa sih biaya implementasi yang tinggi itu? Yang menyebabkan biaya implementasi tinggi yang paling utama itu ya karena komponennya. Karena tidak semua negara bisa membuat komponen tersebut sehingga harus mengimpor dari negara lain. Dan itu menyebabkan biaya yang cukup tinggi karena ada tarif masuk biasanya biaya cukai atau apa. Seperti itu. Selanjutnya kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana proses AI bisa memasak di restoran? Seperti yang kita tahu, AI itu kan komputer atau mesin saja. Ya, untuk supaya AI bisa bekerja di restoran, yang pertama itu mereka diprogram dengan program yang sangat spesifik dan menggunakan perangkat keras yang canggih dan menggunakan perangkat lunak yang cerdas supaya mereka bisa meniru tindakan manusia untuk memasak makanan. Jadi ada cara konkret ya supaya AI bisa memasak di restoran.
Mungkin Ayu bisa jelaskan untuk poin pertama bagaimana AI di program secara spesifik. Ya, sebelum dipasarkan mereka itu diuji oleh para ahli, misalkan untuk mengatur waktu masak dan menakar bahan, supaya ketika mereka sudah lulus uji, mereka bisa dipasarkan dan digunakan. Jadi harus lulus uji dulu ya sebelum dipasarkan. Ya, Selanjutnya kita ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat yaitu apakah AI bisa menggantikan peran manusia dalam menciptakan mesin baru? Ya, menurut saya AI belum bisa menggantikan manusia untuk membuat resep baru. Karena menurut saya AI itu tidak memiliki kreativitas, tidak memiliki emosi serta pengalaman. Jadi AI itu belum bisa ya menggantikan peran manusia dalam menciptakan resep baru. Belum. Tapi saya ada pertanyaan di AI. Tadi AI menjelaskan kurangnya pengalaman dan emosi dalam menciptakan resep baru. Nah, apa keterkaitan emosi dan pengalaman dalam menciptakan resep baru? Ya, kalau menurut saya penggunaan pengalaman dan emosi biasanya digunakan untuk menciptakan cita rasa yang khas dan otentik sehingga membedakan makanan satu dengan yang lain. Seperti kayak cimol dari Bataroja mungkin beda ya dari cimol Talaga, walaupun makanannya itu sama tapi mempunyai ciri khas yang berbeda. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima yaitu apakah AI bisa meningkatkan pengalaman pelanggan di restoran? Ya, menurut saya itu AI bisa meningkatkan pengalaman pelanggannya karena AI itu merupakan kecerdasan buatan yang sangat cerdas ya, sehingga dapat memberikan pengalaman yang tidak biasa bagi para pelanggan, seperti yang ada di Thailand di Hajime Robot Restoran. Di sana mereka menggunakan robot samurai sebagai pramusaji dan juga juru masak. Jadi penasaran juga ya gimana rasanya kita dilayani oleh AI di Hajime Robot Restoran. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah dan kita dapat merasakan bagaimana rasanya dilayani oleh AI tersebut. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Sebagai pertanyaan penutup, boleh Ayu berikan pernyataan bagaimana cara kita menghadapi fenomena ini di masa yang mendatang? Ya, menurut saya untuk menghadapi fenomena ini kita harus terus belajar dan beradaptasi. Jangan menggunakan AI sebagai pemecah masalah utama, gunakannya sebagai pembantu. Betul. Aku juga setuju nih sama apa yang Ayu bicarakan. Sebagai manusia, sudah sepatutnya kita lebih bijak dalam mengambil tindakan dan keputusan. Lalu, kita juga harus menghadapi perubahan ini dengan sikap yang lebih optimis, inovasi, dan juga lebih bertanggung jawab. Sehingga, pada masa yang mendatang akan menanti masa depan yang cerah. Terima kasih Ayu sudah datang jauh-jauh ke podcast kita kali ini. Ya, terima kasih juga karena telah diundang ke podcast kami. Semoga apa yang disampaikan oleh Ai dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat bahwa dengan berkembangnya zaman sudah sepatutnya kita juga berkembang satu langkah lebih maju. Kami dari podcast Pramodia Berbicara pamit undur diri dan semoga dapat bertemu di lain waktu. Pramodia Berbicara, berani berbicara, berani berubah.